Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Nah, hari ini kalian masih belajar tentang persamaan kuadrat. Kalian masih ingat tidak? Minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Betul sekali, kalian belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalian akan belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Jangan lupa ya, siapkan juga modul kalian seperti biasa. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau ABC. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Jika kalian sudah tidak dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna, salah satu pilihan untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC-nya sebagai berikut. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Nah, ini adalah rumus ABC, di mana A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalian harus berhati-hati jika menggunakan rumus ini. Kenapa? Karena kalian harus mengubah dulu ke dalam bentuk umum. Jika persamaannya belum bentuk umum, maka harus kalian ubah dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena nanti akan mempengaruhi tanda dan akan mengubah hasil perhitungan yang benar. Jadi kalian harus berhati-hati jika menggunakan rumus ABC. Supaya lebih jelasnya lagi, kita lihat contohnya. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian halaman 14. Contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 32 sama dengan 0. Nah, karena ini sudah bentuk umum dari persamaan kuadrat, kita tinggal menentukan nilai ABC-nya dulu. Berarti nilai A-nya adalah berapa, Nana? Iya, betul, 1. B-nya? Iya, 4. Dan C-nya? Iya, negatif 32. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus ABC. Ya, berarti B-nya 4, negatif 4 plus minus akar dari 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 32 per 2 dikali 1. Tinggal kita selesaikan. Nah, seperti ini. Berarti negatif 4 plus minus akar dari 16 dikurangi negatif 128. Nah, ini kalian di sini harus berhati-hati juga dalam menghitung ya, harus teliti. Berarti negatif 4 plus minus akar dari 144 per 2. Setelah ini, kita tinggal mencari akar-akarnya. X1 dan X2. Jadi X1-nya yang ditambah dulu. Negatif 4 ditambah 12 per 2. Ingat, kalau seperti ini, tidak boleh dicoret atas bawah ya, tidak boleh disederhanakan. Karena pembilangnya masih dalam bentuk penjumlahan. Jadi ini kita jumlahkan dulu, negatif 4 ditambah 12, baru dibagi 2. Nah, seperti ini hasilnya.
Kemudian yang X2 berarti yang dikurangi. Negatif 4 dikurangi 12/2. Ini adalah penyelesaian dengan menggunakan rumus ABC. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. 4x² dikurangi 20x sama dengan negatif 25. Nah, karena ini belum dalam bentuk umum, kita ubah dulu. Negatif 25-nya kita pindah dulu. Pindah kemana? Betul, kita pindah ruas ke kiri. Menjadi 4x² dikurangi 20x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan nilai ABC-nya. Kemudian, kita masukkan ke rumusnya. Seperti ini. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, perhatikan tandanya karena B-nya negatif 20, maka nanti hasilnya jadi 20. Ya, harus berhati-hati dalam menghitung. 20 plus minus akar dari 400 dikurangi 400/8. Karena di sini akar 0 ya berarti hasilnya juga 0. Maka akar-akarnya X1 dan X2-nya itu nanti hasilnya sama. Yaitu 20/8. Menjadi 5/2. Nah ini berarti persamaan ini memiliki penyelesaian akar yang kembar. Bisa dimengerti ya anak-anak? Baik, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini di modul kalian tidak ada, nanti kalian bisa menambahkan sendiri ya. X² dikurangi X sama dengan 3. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk umum, yaitu X² dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai ABC-nya. A-nya berapa anak-anak? Iya, 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 3. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus ABC, seperti ini. Tinggal kita selesaikan, berarti ini 1 plus minus akar dari 1 ditambah 12/2. Jadi 1 plus minus akar dari 13/2. Nah, di sini akar dari 13 itu tidak dapat disederhanakan lagi. Maka nanti hasilnya tetap dalam bentuk akar seperti ini. Bisa dimengerti ya? Berarti nilai X1-nya itu adalah 1 ditambah akar dari 13/2. Atau kalau mau diuraikan menjadi 1/2 ditambah akar dari 13/2. X2-nya 1 dikurangi akar dari 13/2 atau 1/2 dikurangi akar dari 13/2. Ini cara menyelesaikannya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini dapat dilihat dari nilai diskriminannya, yaitu rumus diskriminan adalah D sama dengan B² dikurangi 4AC. Kalian juga harus memperhatikan bentuk umumnya, harus bentuk umum persamaan kuadrat dulu, baru kalian menentukan nilai ABC dan masukkan ke rumus diskriminan. Karakteristik atau jenis akar itu ada 3. Yang pertama, nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka akan memiliki akar real yang berbeda. Hasilnya pasti selalu positif. Yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti memiliki akar real yang kembar. Dan yang ketiga, jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, maka akan memiliki akar imajiner atau khayal atau tidak real. Dan hasilnya itu negatif. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lihat contohnya permasalahan yang pertama.
Tentukan diskriminan dan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umum persamaan, maka tinggal kita tentukan dulu nilai ABC-nya. A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 8. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus diskriminan. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 8. Berarti di sini 4 ditambah 32. Jadi 36. Nah, diskriminannya itu 36, maka jenis akarnya adalah memiliki akar real yang berbeda karena D-nya itu lebih dari 0. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lihat contoh yang B. 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Ini sudah bentuk umum juga, berarti kita tentukan nilai ABC-nya dulu. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Kita masukkan ke rumus diskriminan. 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 5. Berarti 9 dikurangi berapa anak-anak? Iya, dikurangi 40. Nah, di sini hasilnya negatif 31. Maka jenis akarnya akan memiliki akar imajiner. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan permasalahan yang kedua. Persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 12X dikurangi K sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Tentukan nilai K-nya. Nah, ini kita tentukan dulu ya nilai A, B, dan C-nya karena ini sudah dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Berarti A-nya 4, B-nya 12, dan C-nya negatif K. Mempunyai akar kembar. Berarti kalau mempunyai akar kembar, nilai diskriminannya bagaimana anak-anak? Tadi sudah saya jelaskan, kalian masih ingat? Iya, betul. Nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke rumus diskriminan ya. 12 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 dikali negatif K. Sama dengan 0. Nah, tinggal kita selesaikan. Kita mencari K-nya. Berarti di sini 16K sama dengan negatif 144. Ya, kita pindah ruas tadi. Kemudian K-nya berarti negatif 144 dibagi 16. Berapa hasilnya anak-anak? Iya betul, negatif 9. Ini adalah nilai K. Bisa dimengerti? Nah, untuk contoh lainnya, kalian bisa memperhatikan di modul kalian. Di sana sudah saya berikan beberapa contoh, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Saya rasa pembelajaran kita sampai di sini. Jadi hari ini kalian sudah belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dan juga mencari karakteristik akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jika ada yang dari kalian ada yang masih belum memahami tentang materi ini, seperti biasa kalian bisa langsung menghubungi saya melalui nomor WA saya. Seperti biasa, untuk menguji apakah kalian sudah memahami materi ini, nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian masih belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan persamaan kuadrat yang baru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.